لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Satu golongan putri juara 1 Salsabila Aprili Musfira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di hari yang ke-22 Ramadan. Itu tandanya lebaran masih lama. Lebaran masih lama. Nanti kita akan memasuki malam yang ke-23 di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi, orang yang sering silaturahim insyaallah rezekinya banyak barokah. Ikutin doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa pada puasa enggak nih Bapak Ibu? Jawabnya rada lemesan biar kelihatan puasa, ya. Ibu-ibu sehat Bu di atas Bu? Masya Allah, beda auranya ibu-ibu ya, calon-calon bidadari surga. Saya doain cepat masuk surga. Mau Bu masuk surga Bu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serius doanya nih, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini doanya populer ya. Ini doa masuk WC hafal, keluar WC nggak hafal, bisa masuk nggak bisa keluar. Baik, insya Allah yang baca doa ini rezekinya banyak barokah, dijauhkan dari yang haram, semua utangnya lunas, ketahuan yang aminnya kencang utangnya banyak. Ada di sini yang punya utang, ntar dibayarin sama ketua yayasan. Amin. Ikutin doanya Bapak Ibu, Allahumma paksain bayar utang ya. Kalau utang jangan dipikirin Bapak Ibu, tapi dibayar, benar ya. Baik, ini doa dari baginda Nabi Muhammad SAW yang sekarang biasa dipopulerkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Bapak Ibu kenal Ustadz Adi Hidayat? Beliau teman kuliah saya, sama-sama ujian Quran bersama. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, bermanfaat buat umat. Bapak Ibu kenal Ustadz Abu Somad? Ustadz Abu Somad nggak kenal Bapak Ibu ya. Beliau juga biasa sering syuting bareng saya di TV One. Sekarang di TV One itu ada program Indahnya Ramadan setiap hari jam 3:30 pagi sampai menjelang maghrib. Lama banget enggak ya, sampai menjelang subuh. Saya Ustadz Abu Somad dan ustadz-ustadz yang lainnya. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga jam 3 sampai kira-kira 4:30 saya juga ada di TV One. Ya mungkin ada yang belum kenal saya, nama saya USK Ustadz Said Kutub. Nama panjang saya Said Kutub Official. Jangan lupa follow, like, share, and subscribe ya. Yang punya Instagram, Telegram, Kilogram semuanya follow. Mudah-mudahan berkah insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya Allahumma, ikutin. Ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Ulangin. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin bapak-bapak di sini udah hafal semua ya. Kemudian namanya rezeki ya, Allah berikan kepada kita kalau kita sering-sering doa ini. Insya Allah yang baca tadi rezekinya banyak barokah. Saya mau tanya nih ibu-ibu, ada nggak di atas? Bu, ibu-ibu punya masalah nggak Bu? Nggak usah jawab ya. Palingan dari ujung ke ujung masalahnya cuma satu Bu nih Bu nih. Apa Bapak Ibu-ibu? Jari, Masya Allah ya. Duit bukan segalanya. Segalanya butuh duit, tidak dibawa mati. Zaman sekarang nggak punya duit seperti orang nggak apa-apa suaminya jelek, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya hitam, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya pergi 2-3 hari, sebelum pergi ninggalin. Jadi yang penting suami atau yang mana Bu? Yang menyebabkan suami cepat karena mati karena duit. Udah tahu suami sakit masih aja disuruh cari. Masya Allah. Bu, doain Bu suaminya panjang umur, sehat walafiat,
rezekinya banyak barokah, nikah lagi. Canda bu, canda, nanti saya nggak diundang lagi. Bapak-bapaknya main amin-amin aja nih, gaji 1,5 juta mau kawin lagi ya. Udah yang ada aja nggak habis ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata Nabi, orang sering silaturahim umurnya panjang. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim. Mudah-mudahan yang hadir umurnya panjang berkah. Kata baginda Nabi, a'maru min ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuju zalik. Kisaran umur umat Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu nggak banyak. Ada di sini yang usia 60, ada di sini yang usia 70. Nggak usah angkat tangan, nggak usah tunjuk-tunjukkan, udah kelihatan. Napasnya Senin Kemis ya. Namanya umur nggak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pembina yayasan, panjang umur, mati-mati aja. Masya Allah, mudah-mudahan beliau sehat selalu, dibahagiakan dunia akhirat. Ibu-ibu kalau lagi kesel bulan Ramadan suaminya belum wafat, jangan dikubur, jangan dikubur ya. Namanya umur nggak ada yang tahu, bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan ya, atau kebalikannya, saya belakangan bapak ibu duluan. Tapi saya jangan kepedean, bisa jadi saya duluan takziah ke rumah bapak ibu ya. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, THR-nya 3 kali lipat, Pak Camat kita doain jadi wali kota, amin. Kapolsek pindah jadi Kapolres, amin. Alhamdulillah. Doa orang yang puasa mustajab. Ba'da maghrib dipanggil sama gubernur dia ya. Amin Pak Camat. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah sudah memasuki akhir-akhir di bulan Ramadan. Siapa yang paling tahu keistimewaan kedahsyatan Ramadan adalah mereka para salafus saleh. 3 generasi terbaik, yaitu baginda Nabi, para sahabat dan para tabi'in. Mereka menyambut kedatangan kedahsyatan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Mereka berdoa kepada Allah agar kiranya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah seluruh amal ibadah Ramadanku. Kemudian saat memasuki Ramadan, mereka kembali lagi berdoa agar selama Ramadan diberikan kesehatan, diberikan keselamatan iman dan Islamnya. Bagi yang belum, ikutin doanya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah, amin ya rabbal. Saat-saat melewati malam-malam kemuliaan, saya tanya Bapak Ibu, Lailatul Qadar ganjil atau genap? Genap atau ganjil? Ganjil dan genap itu urusan pemerintah, namanya gage. Ganjil genap ya. Supaya kita mendapatkan malam kemuliaan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, gaspol jangan kasihkan kendor, totalitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah melewati Ramadan, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, mereka orang-orang soleh terdahulu, apa yang mereka lakukan? Kembali lagi berdoa 6 bulan lamanya. Masuk Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, khauf war raja, khaufan wa tama', khawatir jangan-jangan amal ibadahnya selama Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus berharap agar amalnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ramadan berarti sangatlah istimewa, sangat istimewa. Ramadan limpahan rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka, yang sunnah bernilai wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Yang dipanggil adalah mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dekat, lebih dekat lagi, yang pertengahan dipanggil oleh Allah, yang sangat jauh imannya dipanggil oleh Allah. Tidak lain dan tidak bukan di antara tujuan Ramadan kita agar menjadi hambanya yang bertakwa. Salah satu amalannya adalah puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga seluas-luasnya. Orang gampang nggak melakukan amalan soleh di bulan Ramadan? Gampang nggak Bapak Ibu? Jangankan yang wajib, yang sunnah saja Bapak Ibu nggak mau ketinggalan, benar gak? Ada bapak-bapak datang ke masjid bulan Ramadan, masjidnya masih dikunci, marah-marah dia sama DKM-nya. Kata DKM, mohon maaf Pak Haji, pintunya digeser, bukan didorong ya. Nah, udah marah-marah aja nih ya. Saking semangatnya ibu-ibu, salat taraweh ba'da asar sejadahnya sudah landing di masjid, betul nggak Bu? Ditungguin sampai taraweh selesai, nggak kunjung datang tuh orang. Ternyata dia dagang sejadah. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Kalau di sini ibu-ibunya solehah semua, ya. Itu ibu-ibu yang di sana. Kebetulan yang di sana lagi mampir ke sini, ya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semangatnya luar biasa. Jangankan yang haram, yang halal saja mampu dikendalikan. Bapak-bapak ketiduran, bangun-bangun azan, marah sama ibu-ibunya. Kenapa nggak dibangunin? Kenapa nggak disiapin takjil makanan berbuka? Sabar bang, baru azan asar, ya udah nggak sabar aja. Kalau ibu-ibu saat buka yang diingat, sahur makan apaan? Saat sahur yang diingat, nanti buka makan apa? Ya, kata anaknya, ibu nanya, paling keluar mie goreng lagi, ya, nugget lagi, ya. Nah, itu saking semangatnya melakukan amal. Apalagi jamaah al-husna di sini, masya Allah, Jumatan, Kamis sudah datang, masya Allah, ya. Azan maghrib belum dia udah sholat, masya Allah, ya. Ini semangatnya luar biasa. Jangan terlampau soleh juga. Yang lain 2 rakaat subuh, biarin saya 4 rakaat, nggak diterima, ya. Nggak diterima. Jarang imam tiba-tiba jadi imam. Sujud lama, mungkin banyak tobat istighfar, ternyata dilupa rakaat keberapa, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu syahrus syam. Kita berjuangnya di siang hari puasa. Ada puasa umum, ada puasa khusus. Puasa umum kebanyakan orang makan minum saja yang ditinggalin. Kalau yang khusus syahwatnya ditinggalkan. Jangankan yang haram, yang halal mampu dikendalikan. Hubungan suami istri ini khusus bagi yang udah nikah nih, yang jomblo minggir. Boleh nggak di luar Ramadan? Boleh, ibadah. Saat Ramadan di siang hari boleh nggak Bapak Ibu? Nggak ada yang jawab nih. Nggak boleh Bu, nggak boleh. Di bulan Ramadan di siang hari boleh nggak suami istri? Nggak boleh. Tapi bermesraan boleh nggak Bapak Ibu? Ini dibedain. Mana yang muda, mana yang aki. Kalau yang muda, istrinya megang tangan suaminya di siang hari bulan Ramadan, kata suaminya jangan. Apa Bapak Ibu? Jangan. Kemudian dicium lagi tangannya, kata suaminya berhenti. Apa Bapak Ibu? Berhenti. Lama-lama jangan berhenti. Nah, ini nih bedanya yang muda sama yang aki-aki. Aki-aki mah bebas, ya. Nah, jadi juga kita menahan diri. Biasanya yang sering gibah, ngomongin orang, jelekin orang itu kan bapak-bapak kerjaannya. Kalau ibu-ibu nonton bola, bener gak?
Nih lisannya harus jaga nih bapak-bapak nih. Alhamdulillah Ustadz, saya dari pagi sampai maghrib nggak ngomongin orang. Bagus nggak? Bagus. Tidak seperti tetangga sebelah. Nah ini bapak-bapak harus dijaga lisannya. Bahkan yang bisa membatalkan puasa kata istri Nabi adalah ghibah. Nauzubillah min dzalik. Kita tingkatkan amal kita, jauhi maksiat dan dosa. Kalau ada yang bully, hina kita, jelekin kita, sabar. Ntar kita balas habis maghrib, ya. Jangan ya, kasih bunga sebelum maghrib, setelah maghrib sekalian kita lemparin dengan pot-potnya. Jangan Bapak Ibu, harus sabar. Apalagi Ramadan nuansanya nuansa religi. Musik berubah menjadi Islami. Betul apa betul? Kita ngelihat kecoa kata Om Epi itu. Kita ngelihat kecoa di siang hari bulan Ramadan seperti kurma ajwa, ya. Kita melihat pertamax oplosan di siang hari seperti sirup marjan. Nada musikal paling indah di bulan Ramadan adalah azan maghrib. Masya Allah, azan yang lain jarang kita dengar. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, betapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Betapa banyak orang yang salat tarawih. Nih syahrul siam, siangnya malamnya qiyam, salat tarawih. Saya tanya Bapak Ibu, jamaah semua, 11, 2, 3 rakaat yang salah yang mana? Nggak ada yang jawab nih. Sholat tarawih 11 dan 23 yang salah yang mana? Yang nggak sholat, yang nggak sholat. 11 rakaat, rakaatnya pendek, bacaannya panjang. 2, 3 rakaat, rakaatnya panjang, bacaannya pendek. Kalau kita mau dua-duanya pendek. Kalau bisa imamnya baca Al-Fatihahnya satu nafas. Kalau bisa imamnya tidak nafas, mati dong tuh imam. 23 rakaat ditempuh dalam waktu 8 menit. Masya Allah. Valentino Rossi pembalap ketemu imam begini minder dia. Itu Indonesia ini luar biasa. Allahumma lantas jalan walantas kabur, ya. Tapi jangan salah, Indonesia juga ada yang mulia dahsyat. 23 rakaat bisa jadi, kemudian 6 imam, ditempuh waktu 8 jam untuk menghabiskan satu malam 30 juz. Masya Allah. Tadi ada saudara kita yang hafal Quran, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Efeknya buat kita yang hadir semua insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kalau puasanya benar, maka apa yang terjadi? Setan tidak bisa menggoda kita. Di sini ada setan nggak Bapak Ibu? Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip nggak? Ya, saya yakin banyak malaikatnya di sini. Asyamu junnah, puasa itu tameng pelindung dari setan. Kemudian tadi saya sampaikan, dibuka pintu surga selebar-lebarnya, pintu neraka serapat-rapatnya, potensi maksiat berkurang bahkan hilang. Dan dibelenggunya para setan. Setan-setan pada digembok, pada dikunci. Tapi kenapa masih banyak orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan? Kenapa Bapak Ibu? Berarti setannya lepas. Udah digembok tapi kabur. Nauzubillah min dzalik. Nah, salah satu tafsirannya adalah kalau puasa kita benar sesuai dengan tuntunan baginda Nabi, maka setan nggak bisa godain kita. Sebelum saya panjang lebar terusin lagi, saya tanya dulu nih. Kita kalau puasa wajib dengan puasa sunnah bedanya apa Bapak Ibu? Puasa wajib niatnya dari malam, sunnah boleh dari pagi. Betul nggak Bapak Ibu? Sholat tarawih, sholat witir udah selesai, kita doa bareng-bareng. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahr Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Itu kalau kita sholat. Kalau kita nggak sholat, kalau kita lagi tawaf di mall, lagi zakat mall, benar nggak? Mungkin nggak kita baca. Kalau kita lupa, puasa kita diterima nggak? Nggak ada yang jawab nih. Kata Imam Syafi'i, selalu perbaharui niat setiap hari. Kata Imam Malik, cukup niat sekali aja buat sebulan. Bapak Ibu milih yang mana? 1 atau 2? Pilih aku atau dia? Ya, pilih yang mana? Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Perbedaan ulama itu indah. Indahnya perbedaan. Yang dua-dua tadi kita satukan. Setiap hari kita perbaharui niat, lafal maupun hati.
Kalaupun kita lupa, maka cukup yang kemarin kita niat sekali untuk 1 bulan menutupi kekurangan kita, insya Allah. Paham Bapak Ibu? Kalau udah paham boleh pulang. Selesai nggak selesai kumpulin ya. Nah, niatnya gimana? Ikutin niatnya. Nawaitu sauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kita, puasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya lagi nih Bapak Ibu nih, nelen ludah itu batal nggak? Nelen ludah, nelen ingus batal nggak? Kalau dikumpulin 1 liter batal kagak? Kalau ini ada nih, kalau jamaah kan kalau lagi kajian begini apalagi menjelang buka nih ya, ada 3 model orang. Satu, ada yang mendengarkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada yang mendengarkannya hilang, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Mantul, mantap betul. Badannya di sini, pikirannya melayang keluar. Yang ketiga, terdengar zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender, lama-lama tidur. Bangun-bangun, Ustadz cepet banget ceramahnya. Mudah-mudahan yang tidur husnul khotimah. Mau jadi bangun dah tuh ya. Kata Allah, orang yang tidur ada 2 peluangnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Orang yang tidur Allah tahan nyawanya. Kalau Allah nggak balikin, dia tidur selama-lamanya. Itu Ibu Marisa Haq almarhumah, betul nggak? Ada juga yang ditahan nyawanya kemudian dilepaskan oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak bekal menghadap Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Maka peluang-peluang emas sekarang Ramadan jangan disia-siain Bapak Ibu. Al-fursah adz-dzahabiyah, kesempatan emas jangan disia-siain di bulan Ramadan ini. Belum tentu tahun depan kita masih ada. Belum tentu Ramadan datang kepada kita, kita datang kepada Ramadan. Maka sisa waktu Ramadan optimalkan. Siang dan malam totalitas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Momennya setahun sekali. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kalau orang puasa itu pahalanya tanpa batas. Allah langsung yang turun memberikan balasan. Saumuli wa ana ajzibi. Allah yang balas sesuai dengan kualitas puasa kita. Khusus nggak puasa kita? Sama seperti bajai pada saat belok yang tahu dia dengan Allah. Sama seperti emak-emak kalau lagi naik motor, sennya kiri, beloknya kanan. Kadang-kadang nggak ngesen belok, bener ya? Yang tahu kualitas puasa kita adalah diri kita. Tadi siapa yang asar kumur 3 kali keluarinnya 2? Ngaku? Ya, pura-pura lemes. Kita nggak tahu siapa yang puasa, siapa yang enggak, secara fikih sah, secara akidah diterima atau enggak. Nah, betapa banyak orang yang puasa, sholat malam nggak dapat apa-apa kecuali hanya capek, letih, lapar, haus saja. Dan orang-orang yang puasa dan sholat malam tarawih karena iman mengharap ridho Allah, maka dosanya dari akil balik sampai saat ini semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Dan istimewanya di bulan Ramadan ini ada i'tikaf. Adanya i'tikaf artinya fokus berdiam diri mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan hubungan kepada sesama makhluk untuk berhubungan kepada Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada i'tikaf yang umum, yang kita datang 1 jam, yang kita datang 10-15 menit pada saat sholat wajib, menunggu waktu sholat dan seterusnya. Niatkan i'tikaf, bernilai i'tikaf. Maka setiap kita datang ke masjid, niatin i'tikaf. Ikutin Bapak Ibu. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Insya Allah sampai maghrib kita bernilai i'tikaf nih, insya Allah. Kemudian baginda Nabi ada yang khusus. Nabi itu melakukan amal yang istimewa i'tikaf. Dia selalu melakukannya setiap tahun bulan Ramadan. Ya, itu 10 hari selama dia hidup di Madinah. Pernah sekali terhalang diganti di bulan Syawal. Berarti ini penting. Kemudian
saat menjelang wafat Nabi 20 hari. Lama di ibadahnya. Kemudian juga bedanya Nabi saat sebelum 10 hari yang terakhir, Nabi lebih bersungguh-sungguh lagi ibadahnya. Kalau kita bagaimana Bapak Ibu? Makin ke sini makin ke sana bukan? Shopnya makin maju makin mundur. Dari 10, 5, 4, 3, 2, 1 imamnya ngeliat jamaah nggak ada, dia ikut pulang kampung juga ya. Nabi grafiknya makin naik makin memuncak saat memasuki 10 hari yang terakhir. Ini nanti malam ganjil nih. Maka kita harus sungguh-sungguh memburu malam kemuliaan yang datangnya setahun sekali, bisa terjadi perubahan. Dan peluangnya sekarang, belum tentu tahun depan kita datang lagi. Dan pahalanya 1000 bulan, 83 tahun plus 4 bulan, sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Dimulai i'tikaf itu hari tanggal 21 pada saat maghrib masuk, waktu lalu malam ganjil. Sampai afdolnya takbiran. Tenggelam terbenamnya matahari dan masuknya bulan Syawal, itulah saatnya berhenti i'tikaf. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Banyak-banyak ibadah. Perhatikan Bapak Ibu, ya, sisa-sisa Ramadan supaya kita mendapatkan malam kemuliaan. Apa yang kita lakukan? 1, sholat isya dan subuh berjamaah. Itu aja dapat Lailatul Qadar. Itu bonusnya sepanjang malam. Itu kalau kita sibuk banget tuh. Yang kedua ada qobliyah, ada ba'diyah. Ada sholat taraweh, pastikan selesai sampai imam witir. Sampai selesai seperti sholat sepanjang malam. Jangan nanya lagi nanti malam tahajud ada witir apa enggak. Itu pertanyaan 35 tahun yang lalu ya. Jangan ditanya lagi, nggak ada lagi nanti sholat witir. Nanti tambahkan lagi dengan sholat tahajudnya. Dan i'tikaf nggak bisa di rumah. I'tikaf itu di masjid. Masjidnya juga afdolnya masjid jami. Nih model begini Al-Husna, amin. Yang sholatnya diadakan sholat Jumat supaya kita nggak keluar, fokus di ibadah. Sholat berjamaah di masjid. Kemudian sholat tahajud itu dapat 3 keunggulan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam hidupnya, mencari nafkahnya, mencari ilmunya dan sebagainya. Yang kedua, Allah memberikan solusi dalam setiap permasalahannya. Yang ketiga, Allah jaga karirnya, Allah lindungin dia kalau di sholat tahajud. Itu kebiasaan salafus saleh. Di saat orang lain tidur, dia sholat malam. Di saat orang tidur, dia baca Quran. Afdalnya baca Quran malam, siang boleh. Silakan sebanyak-banyaknya. Nabi minimal, ini bertepatan dengan nuzul Quran pembahasan kita. Bedanya Lailatul Qadar dengan nuzul Quran apa Bapak Ibu? Kalau nuzulul Quran, kalau Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Quran sekaligus 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, Allah tahu apa yang akan terjadi. Sebelum manusia diciptain juga Allah tahu. Bahkan 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan, Allah tahu apa yang akan terjadi. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhil Mahfuz, yang kita buru di 10 hari yang terakhir. Kata Nabi, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Buru malam kemuliaan itu di 10 hari yang terakhir. Itulah Lailatul Qadar, kita nggak tahu kapan turunnya, yang jelas Ramadan, yang jelas di 10 hari yang terakhir. Kemudian kalau nuzulul Quran dari langit ke dunia kepada baginda Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam baru bertahap, berangsur-angsur. 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, atau 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ya, berangsur-angsur. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila, melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita harus hatamkan Quran? Nabi minimal sekali hatam. Saat menjelang wafat, Nabi 2 kali hatam bersama malaikat Jibril alaihissalam di malam hari. Maka habis taraweh tadarus, itu luar biasa amalan. Kenapa Nabi nggak bisa lebih banyak dari itu? Imam Syafi'i 60 kali hatam, benar nggak? Kemudian Utsman bin Affan menghatamkan Quran dalam kondisi sholat. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya yakin ibu bapak udah pada hatam semua. Baca Al-Ikhlas 3 kali, betul nggak? Al-Ikhlas itu sepertiga Quran. 3 kali ngulang sudah hatam Quran, Masya Allah. Maksudnya adalah Nabi 100 kali Nabi bisa.
Tapi karena apa? Karena Nabi ingin meringankan contoh untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan Quran kita walaupun nggak bisa nih Bapak Ibu sekali khatam. Kalau nggak bisa juga, apalagi malam-malam kemuliaan 100 ayat, nggak bisa juga Al-Ikhlas. Kemudian tambahkan lagi banyak istighfar, banyak salawat, banyak zikir dan doa agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Orang yang puasa doanya mustajab. Mudah-mudahan doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa kita, diterima amal ibadah kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh dan solehah. Kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan istiqamah, husnul khatimah. Saya cukupkan sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia bersama dia. Upin Ipin pergi ke sekolah. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah. Burung irian nempel di kayu. Cukup sekian. I love you. Ikan hiu muter-muter. See you later. Ya. Jemur keripik di tengah sawah. Keripik dijemur di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okay.